Teman-teman peternak pernah mengalami tidak? Anak entok baru menetas kelihatannya sehat, tetapi setelah beberapa hari kemudian malah banyak yang mati satu persatu. Padahal pakan sudah dikasih, minum juga ada, tapi tetap saja hasilnya zonk. Nah, di video kali ini kita akan membahas kesalahan yang sering banget terjadi saat merawat anak entok umur 1-7 hari. Dan yang paling penting, kita bahas cara yang benar supaya tingkat hidupnya tinggi dan pertumbuhannya yang jelas cepat. Nah, jadi pastikan tonton sampai habis karena ada beberapa poin penting yang sering dianggap sepele, tapi justru itu penentu utama keberhasilan. Oke teman-teman, kita mulai dari kondisi di sini. Ini adalah anak entok yang baru saja menetas tadi pagi. Seperti yang kalian lihat teman-teman, sangat menggemaskan sekali. Banyak pemula melakukan kesalahan. Mereka membiarkan anak entok terlalu lama di sarang bersama induknya dan membiarkan menunggu induknya mengerami telur yang belum menetas. Padahal langkah pertama yang benar adalah ambil anak entok yang sudah menetas lalu pindahkan ke wadah khusus. Kenapa harus cepat dipindahkan? Karena kalau anak entok sudah ikut keluar bersama indukannya, yang jelas mereka akan langsung mengenali induk tersebut. Dan ketika sudah seperti itu, susah untuk dipisahkan. Anak entok akan stres, berisik, bahkan bisa drop. Ini kelihatannya sepele teman-teman, tapi dampaknya sangat besar ke kondisi anak entok. Setelah dipindahkan, jangan langsung dimasukkan ke kandang pembesaran. Ini juga sering banget dilewatkan. Tunggu dulu, minimal setengah hari sampai bulu anak entok benar-benar kering. Kalau masih basah dipindahkan, resiko kedinginan tinggi, dan ini bisa berujung kematian. Jadi sabar sedikit di awal, hasilnya jauh lebih aman. Setelah bulu kering, baru kita pindahkan ke kandang pembesaran seperti ini teman-teman. Di umur 1-2 hari, anak entok itu masih lemah banget. Gerakannya minim, bahkan lebih banyak tidur. Makanya kita perlu kasih alas berupa kain bekas atau bahan yang hangat. Kalau di sini saya memakai karung bekas dolomit teman-teman. Pokoknya yang anget-anget teman-teman. Tujuannya sederhana teman-teman, biar anak entok tidak kehilangan suhu tubuh. Kalau sampai kedinginan biasanya langsung ngumpul, lemas, dan bisa mati mendadak. Nah, ciri-cirinya gampang teman-teman. Kalau minti kedinginan itu yang gerumung-gerumung, berarti itu kedinginan. Nah, setelah masuk umur 3 hari, alas ini sudah bisa dilepas. Karena di usia ini, anak entok sudah mulai aktif dan daya tahan tubuhnya yang jelas juga mulai meningkat. Sekarang kita bahas air minum teman-teman. Ini juga sangat krusial sekali teman-teman. Untuk air minum biasanya di tempat kami di umur 1-3 hari menggunakan gula aren yang dilarutkan. Setelah dilarutkan, sebaiknya air minum ini diposisikan setinggi leher anak entok. Kenapa? Supaya saat minum badan mereka tidak ikut basah. Karena kalau bulunya sering basah, anak entok gampang kedinginan dan akhirnya sakit. Kalau teman-teman mempunyai banyak anak entok, cara ngajarin minumnya gampang teman-teman. Cukup bantu beberapa ekor saja, nanti yang lain akan ikut-ikutan. Karena entok itu punya sifat mengikuti. Dan yang paling penting, air minum jangan sampai habis. Kekurangan air berefek bukan cuma haus, tapi bisa langsung menghambat pertumbuhan. Di sini saya pakai lampu teman-teman. Untuk penghangatan di sini di kandang kami memakai lampu. Bisa lampu kuning, bisa juga lampu putih. Tidak masalah. Yang penting itu bukan warna lampunya, tapi suhu kandangnya. Kalau kandang teman-teman berada di posisi ketinggian atau di posisi gunung, suhunya kan tinggi teman-teman. Jadi saran kami teman-teman menggunakan lampu kuning. Kalau di dataran rendah, saran kami menggunakan lampu putih. Kalau di kandang kami biasanya kalau 10 ekor minti up
itu biasanya tidak memakai lampu teman-teman. Untuk posisi lampu sendiri teman-teman itu jangan terlalu dekat, minimal sekitar 1 jengkal dari alas kandang. Kalau terlalu dekat bisa mengganggu mata anak dan yang jelas bikin stres. Sekarang kita masuk ke bagian penting teman-teman. Yang paling penting yaitu adalah pakan. Di umur 1-7 hari jangan macam-macam dulu teman-teman. Biasanya saya umur 1-2 hari atau 3 hari itu tidak saya kasih makan. Saya kasih minum itu tadi, gula aren yang dilarutkan. Nah setelah 3 hari saya menggunakan pakan konsentrat atau fur dengan protein sekitar 21%. Karena di fase ini teman-teman, anak entok butuh nutrisi tinggi untuk pertumbuhan awal. Pemberian pakannya bisa 4 kali sehari, pagi, siang, sore, dan malam. Kenapa harus sering? Karena kapasitas makan anak entok masih sedikit, jadi harus dibagi beberapa kali. Gunakan wadah pakan, jangan ditaruh sembarangan. Nah ini salah teman-teman. Kalau pakan berceceran bisa tercampur dengan kotoran dan akhirnya jadi sumber penyakit. Kalau ada tempat pakan khusus itu lebih bagus. Sebagai gambaran, untuk sekitar 35 ekor anak entok dalam 1 minggu biasanya habis sekitar 3,5 sampai 4 kilo pakan. Dan di fase ini saya belum mencampur dengan pakan lain, jadi murni fur, bukan endorse. Kalau di tempat kami biasanya saya menggunakan pur 5-11 full pur biar pertumbuhannya maksimal dulu teman-teman. Ini juga sering teman-teman disalahpahami. Yang kita berikan di sini bukan vaksin, tapi obat atau suplemen. Biasanya diberikan di umur 2-3 hari, dicampur ke air minum. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menjaga daya tahan tubuh dan mencegah penyakit seperti cacingan. Untuk obat biasanya saya menggunakan Vitacik atau Vitastress. Pemberiannya cukup 1 kali sehari, sedikit saja teman-teman. Yang terpenting air minumnya berbau atau warnanya berubah. Saya rasa sudah cukup. Jadi lebih hemat tapi tetap efektif. Terakhir teman-teman, soal penjemuran. Nah ini yang penting-penting. Kalau mau dijemur, lakukan di pagi hari. Tapi ingat, jangan terlalu lama. Cukup sekitar 10 menit saja. Karena di usia ini, anak entok masih sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Kalau tidak dijemur juga tidak masalah. Yang penting kandang tetap hangat, kering, dan nyaman. Jadi kesimpulannya, kunci sukses merawat anak entok di umur 1-7 hari itu cuma 3 teman-teman. Hangat, cukup makan dan minum, dan minim stres. Kalau 3 ini terpenuhi, insya Allah tingkat hidup tinggi dan pertumbuhan cepat. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bantu support dengan like, komen, dan subscribe teman-teman. Tulis juga di kolom komentar biasanya teman-teman gagal di bagian mana saat merawat anak entok. Nanti kita akan membahas satu persatu di video berikutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, sampai detik ini. Salam ternak, salam edukasi, dan salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.